Iyo, yo sebanyak ikon ah. Ya, udah Mbak Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Adrida. Sibuk Ibu? Oh, enggak, kita kan udah ada rencana hari ini untuk ketemu. Ya, gimana nih kabarnya iya, Bu Ibu. Ayu? Alhamdulillah sehat-sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Nih Bu Ayu, apa tujuannya Bu Ayu nih mau ketemu saya hari ini? Oh iya Ibu. Nih Ibu ini dari kemarin saya cari nggak ketemu. Akhirnya saya sekarang kita bisa ketemu ya Bu ya. Ya, apa? Iya begitu Bu. Ayu bingung Bu. Nggak tahu lagi mau ngapain sama anak nih Bu. Udah coba ini coba itu, nggak juga dia berubah dah Bu. Masalahnya apa itu Bu Ayu? Coba cerita deh. Apa sih masalahnya Bu Ayu? Iya, begini Bu, masalahnya. Jadi kan Ayu kan udah hampir 2 tahun nih Bu jadi wali kelas, dan sekarang ini dapat wali kelas yang kelas IPS gitu kan Bu. Ya Ibu tahu sendiri dong anak IPS itu seperti apa. Ya, mohon maaf sebelumnya Ayu mau judge berapa gimana, tapi memang anak-anak IPS ini mereka itu secara umumnya memang motivasi belajarnya itu kurang gitu Bu. Oh iya, nah IPS emang terlabel gitu ya. Semoga kita nggak bisa ngelabel anak kayak gitu lagi ya Bu Ayu ya. Iya, betul sekali Bu. Oh iya, gini Bu Ayu. Kalau Iya. cerita Ibu Ayu tuh emang banyak anak IPS seperti itu. Tapi pasti ada Iya. cerita yang signifikan sekali yang pernah terjadi sama Bu Ayu sehingga Bu Ayu pengen kali cerita sama saya hari ini. Iya Bu, gini Bu, mungkin dari semua itu ada satu atau dua anak yang mungkin butuh perhatian yang lebih gitu ya Bu ya. Jadi ada anak saya ini namanya Fahira Bu, dia cewek. Nah dia itu sering alfa Bu, sering alfa, di situ sering izin sakit mulu. Terus dia di kelas tuh tidur, habis itu dia maksudnya tuh nggak ada pengen belajarnya doh gitu Bu, kalau udah di kelas tuh gitu Bu, si Fahira ini gitu Bu. Oh, jadi ada anak ibu perempuan sering alfa, kurangnya motivasi belajarnya intinya ya Bu Ayu ya. Iya. Jadi selama ini yang Ibu Ayu lakukan tentang Faira ini apa saja Bu Ayu? Iya Bu, jadi kan Supaira ini karena dia sudah sering alfa tuh, kalau udah 3 kali itu kan udah dipanggil tuh Bu, udah dipanggil, udah ditanya, udah diproses, buat surat perjanjian, panggil ruang BK. Nah itu tuh sudah Ayu lakukan Bu, udah sama guru BK juga, tapi setelah itu dia masih sering juga nggak datang gitu Bu. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi faktor begitu kan Bu. Tapi ada juga ketika misalnya hari ini dia datang, besok dia nggak datang lagi, hari ini dia rajin, besok nggak rajin lagi gitu Bu. Jadi mood swingnya itu berubah-ubah gitu Bu. Jadi Bu udah konsultasi dengan guru BK-nya, ada dibawa anak ini ke ruang BK. Jadi dari hasil Ibu menanyakan dengan anak, habis itu udah ke ruang BK, apa sih hasil yang Ibu terima ketika itu progres itu yang Ibu lakukan? Iya, ketika sudah dipanggil tuh Bu, udah diproses juga Bu. Hasilnya memang Fahira ini dia itu sedikit belum terbuka Bu, yang apa yang dia masalah yang dialaminya itu. Nah, jadi saya bersama guru BK itu melakukan kunjungan rumah begitu Bu. Ke kunjungan rumah. Ini jarang sekali loh Bu, guru-guru wali kelas apalagi kayak Ibu Ayu masih 2 tahun ya, kunjungan ke rumah siswa kita. Nah, dari kunjungan ke rumah itu apa yang dapat Ibu hasilkan dari usaha Ibu tadi tuh? Iya Bu, jadi sebelum ke kunjungan rumah itu Bu, kan dia kan masih alfa juga tuh Bu hari itu. Ketika ke kunjungan rumah itu tiba di rumahnya, memang ternyata rumahnya itu mungkin apa namanya nih, rumahnya dengan isi anggotanya itu yang lumayan rame karena dia nggak tinggal sama orang tuanya Bu, dia tinggal sama neneknya. Rame Bu, rumahnya mungkin apa
kurang nyaman buat dia, akhirnya dia kurang motivasi dalam belajar. Dan ternyata ketika kami ketemu sama neneknya bilang dia itu pergi ke sekolah hari itu gitu Bu. Dan ditelusuri lagi, ternyata dia nggak sampai di sekolah, cuman dia cabut sama temannya dari sekolah lain gitu Bu. Oh, jadi dia cabut ya Bu Ayu ya. Jadi apalagi yang Ibu lakukan kalau udah tahu dia nggak ada di rumah dan nanya sama neneknya juga nggak ada. Bu Ayu udah tahu juga bahwa Faira ini tinggal di rumah yang rame di dalam itu. Apa yang Bu Ayu lakukan lagi agar tahu keberadaan Faira ini? Masih menggali sih Bu, masih menggali kayak, oh Bu orang tuanya mana Bu? Itu kan saya tanyakan Bu sama neneknya. Terus kata neneknya dia orang tuanya udah cerai. Dan mamanya itu kerja di Jakarta dan papanya itu mohon maaf ini dia ada kasus sehingga dia berada dalam mohon maaf sebelumnya dalam penjara begitu Bu. Jadi dia memang sendiri banget gitu Bu, nggak ada siapa-siapa dekat dia. Bahkan neneknya ini kalau saya nggak salah itu dia mencuci ke rumah orang begitu Bu. Nah jadi setelah itu besok harinya setelah saya tahu informasinya ini dia tetap nggak berubah. Habis itu saya berinisiatif untuk mungkin ini belum dilakukan ya Bu ya. Oh, berarti Bu Ayu udah nelpon, udah gali sama neneknya ya Bu Ayu ya. Ternyata ada permasalahan dari keluarganya. Ternyata banyak sekali permasalahannya dari orang tuanya, dari tempat tinggalnya. Yang bisa jadi ini karena anak-anak kita ini bisa jadi kurang perhatian, apalagi anak-anak SMA ya Bu Ayu ya. Kalau kurang perhatian dia nanti cari perhatian lainnya, makanya dia cari perhatian dari Bu Ayu ya. Nah, bisa jadi anaknya kita nih cari perhatian dari Bu Ayu. Jadi Bu Ayu setelah progres ini yang Ibu Ayu lakukan dan belum ada ketemu jalan keluarnya, Bu Ayu ada rencana lain nggak ya biar bisa nih bikin Faira ini dapat meningkatkan minat belajarnya, kemauan belajarnya gitu Bu Ayu? Apa ya Bu? Oh iya, tadi Ibu tadi kita cerita tentang perhatian-perhatian, nak Bu. Mungkin kayaknya Ayu kayak gini deh Bu. Biasanya kalau anak yang kurang perhatian ini dan dia ingin mencari perhatian kita, mungkin Ayu bisa untuk setiap hari untuk pergi ke kelasnya, melihat keadaannya, bertanya 1 menit atau 3 menit atau 5 menit tentang kabarnya hari ini, dan mungkin dari hal-hal kecil itu ketika Ayu sudah melakukannya secara kontinu, mungkin Faira ini merasa, wah ternyata ada juga ya orang yang perhatian. Nah ada juga ya kayaknya keluarga selain orang tua di rumah yang bisa memotivasi saya begitu Bu. Mungkin dari hal kecil itu dia bisa merubah dirinya agar dia itu bangkit lagi gitu Bu. Mungkin itu kali ya Bu. Oh, jadi Ibu Ayu saya mau tanya lagi nih, karena kan ada rencananya Bu Ayu nih bahwa kedepannya mau lihat Faira di kelas, mau perhatiin dia. Tapi setelah Ibu Ayu dari neneknya itu sudah adakah ketemu dengan Faira Bu Ayu? Oh iya, sudah Ibu. Waktu itu kan saya kan ke rumahnya tuh Bu. Dia nggak ada di rumah. Keesokan harinya dia itu masuk sekolah. Ketika jam pelajaran, saya sama WK panggil dia ke kelas. Habis itu kami bawa lagi ke ruang BK Bu. Dan saya ingat banget tuh Bu, ruang BK itu kan ada 2 tuh Bu, umum sama khususnya. Dan terus kami bawa yang ke ruang BK yang lebih tertutup begitu Bu. Dan Faira itu nangis Bu, dia nangis, memang ceritanya lebih dalam lagi bahwasanya memang dia merasa di rumah itu tidak ada yang peduli sama dia gitu Bu. Cuman dia karena ada teman dekatnya dari sekolah lain itu yang peduli sama dia, makanya ketika dia merasa nggak dihargai di rumah, dia cabut ke sekolah dan bertemu dengan teman dekatnya itu gitu Bu. Oh gitu. Jadi dia udah dapat di sekolah itu dapat perhatian lebih dari temannya gitu ya Bu Ayu ya. Ya, bagaimana sikap Ibu dengan ungkapannya si Faira itu? Gimana Bu? Gimana tanggapan Ibu dengan ungkapan yang disampaikan oleh Faira itu?
Oke, tanggapan saya terhadap cerita yang diberikan oleh Fahira itu, awalnya saya merasa memang menangis juga ya Bu ya, terbawa suasana, sedih juga. Ternyata banyak anak-anak kita dia itu nggak mau belajar itu memang ada faktor yang melatar belakangi gitu Bu. Jadi berangkat dari sana itu muncullah ide kiat-kiat yang bisa membuat Fahira ini lebih lebih baik lagi gitu Bu ya, yang udah saya bilang tadi ya Bu, dengan cara memberikan perhatian lebih kepada si Fahira ini begitu Bu. Dan memang sering saya tanya, saya perhatikan, saya datangi gitu Bu. Saya mungkin dari WA bisa atau dari video call bisa gitu Bu. Oh, jadi Bu Ayu mau setelah mendapatkan tanggapan dari Fahira tadi, Bu Ayu mau melaksanakan rencana-rencana tadi. Nah, apa nih? Iya, betul Ibu. Kalau rencananya sudah terbentuk, Bu Ayu sudah bisa memetakan perasaan Fahira. Saya nih sangat kagum dengan Bu Ayu dalam menyikapi permasalahan anak kita ini, apalagi perempuan ya Bu Ayu ya. Nah, Ya betul Ibu. jadi Ibu walaupun 2 tahun sangat luar biasa loh Bu pengalamannya. Ini bisa juga untuk saya. Jadi rencana yang tadi Ibu rencanakan bahwa mau mau memberikan perhatian lebih dengan Fahira, kapan mau dimulai Bu Ayu? Iya Ibu, mungkin yang saya bilang tadi rencananya yaitu dengan mendatangi Fahira kelasnya dan mencari tahu atau ngobrol 2 sampai 5 menit begitu Bu ya. Mungkin saya akan merencanakannya mulai besok langsung Bu. Nah, kenapa ditunggu-tunggu, kenapa dipending-pending? Nah, Bu, bagus cepatnya lebih baik gitu ya Bu ya. Iya. Apalagi kita kalau guru banyak tugas, apalagi ngajarnya tidak Iya, satu kelas ya Bu Ayu kalau di SMA ya. betul sekali. Jadi kalau ada Betul sekali memang. rencana, lebih baiknya kita lakukan segera. Iya. Betul Ibu, Nah, walaupun kita banyak administrasi ya Bu ya, yang penting kita anak itu harus nomor 1 ya nomor Bu. satu ya. Bagus sekali Bu Ayu. Bu Ayu sudah luar biasa hari ini. Rencananya Bu Ayu kapan nih? Ah ya, apa sih yang menjadi kapan Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tadi? Kan udah ada ya, mau besok. Nah, kapan lagi kita evaluasi rencana Ibu itu? Kita ketemu lagi gitu Bu Oke. Ayu. Oke Ibu, saya coba sepertinya seminggu atau 2 minggu ini kayaknya ya Bu ya, saya coba terapkan itu dulu dan mungkin nanti setelah seminggu atau 2 minggu kalau Ibu Adridanya nggak sibuk, nah Ibu Adridanya punya waktu, nah saya bisa dong ganggu Ibu lagi, curhat-curhat gitu Bu. Nggak ganggu kok Bu Ayu, saya juga senang kalau ketemu Bu Ayu cerita-cerita ini. Jadi saya juga bisa kalau ada masalah anak saya juga harus kadang harus kunjungan rumah juga. Ini jarang sekali guru melakukan ini Bu Ayu. Bagus Bu Iya Ayu. Ibu. Kalau sudah selesai rasanya ada perkembangan, kalau ada permasalahan lagi kita evaluasi ya Bu Ayu ya. Jangan segan-segan telepon saya, WA saya lagi, atau ketemui saya Iya di ruangan Ibu. guru lagi Bu Ayu. Nah Bu Iya Ayu, Ibu. sepanjang kita cerita ini, yang mulai dari ceritanya Bu Ayu, rencana-rencana Bu Ayu, apa yang dapat Ibu Ayu simpulkan tentang kegiatan kita hari ini? Oke, baik Ibu. Otomatis ingat lagi Bu, memang tujuan itu memang anak-anak ini mereka itu memang harus mau ke sekolah dan belajar dan mengikuti proses itu yang pertama sekali ya Bu ya. Jadi setelah kita tahu tujuan kita ini apa, kita kembali lagi mengingat lagi tujuan kita. Jadi dari permasalahan yang kita hadapi, insya Allah dengan adanya ide-ide baru, dengan adanya komunikasi-komunikasi dengan ibu tentunya atau dengan kepala sekolah, guru BK, mudah-mudahan kita bisa mencetak anak-anak ini dengan anak-anak yang berkarakter dan bermoral gitu dan berguna bagi nusa dan bangsa. Bagus, luar biasa kesimpulan Ibu hari ini Bu Ayu. Mana perasaannya? Sudah senang apa belum sudah ketemu kita hari ini? Oh, sudah lega sekali Ibu. Alhamdulillah, saya sudah lepas semuanya Bu.
Alhamdulillah kalau udah ketemu juga solusinya, Bu Ayu udah senang. Semoga nggak galau lagi. Ibu Ayunya juga have fun ngajarin anaknya. Iya, Iya. betul. Jadi kalau kita bahagia, anak-anak kita juga bahagia ya, Wayu ya. Iya. Ibu bahagia siswa dan gurunya nak Bu. Iya, terima kasih banyak hari ini Bu Ayu. Kita sudah bisa berbagi-bagi ilmu. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat dan sukses ya Bu. Iya, semoga anak-anak kita yang tadi Ibu ceritakan menjadi amat jariah untuk Bu Ayu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolahnya. Juga jadi anak-anak yang merangkul kita, tangan kita untuk ke surga nantinya. Makasih ya Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.